Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Saya mendapat kritik dari video yang terdahulu tentang membongkar kebohongan Murtadin Siti Rauzan Angel ya. Di situ saya dikritik, Pak, kalau bisa jangan pribadinya tapi esensi ajarannya. Ya kan saya bilang saya kan hanya mengetes uji emisi cara dia mengaji karena dia mengaku dia itu dari sekolah At-Tahiriyah lah, ngaji malam dan seterusnya. Dia pun tidak paham apa disebut dengan ranah Minang, apa yang disebut dengan Minangkabau, apa yang disebut dengan misalkan suku-suku di sana kan gitu. Ketahuan dia bohong dan tidak ada satu kata pun terlontar dia seperti orang Jawa atau seperti orang Padang. Ya, dia seperti orang Manado atau seperti orang Sumatera Utara lah, Batak, ketahuan bohongnya. Kan gitu dan seterusnya. Dari cara membaca yang parah itu kan, dari pengetahuan tentang Sumatera Barat itu lebih parah lagi, tidak paham. Oke, nah sekarang saya memenuhi daripada permintaan dari komentator ya, Pak, tolong dikebet aja Pak esensinya. Oke, nggak masalah. Sekarang kita buat part 2 ya, membongkar kebohongan, dugaan kebohongan daripada Siti Rauzani Engel. Ya, oke, dari diskusi-diskusi yang terjadi di sini ya. Dari diskusi ini kan kita bongkar bohong beliau, kemudian kita coba lagi membicarakan tentang murtadin lain yang memang berbohong. Juga kita akan melihat bagaimana bohong dia itu bukan dikritisi oleh muslim, bahkan oleh Kristen sendiri. Seorang lagi ya, di sini ada kritik dari orang Kristen yang sangat luar biasa, tulus dan hebat dan bersih ya, mengkritik bahwa jangan suka berbohong, sudah apa adanya saja. Nanti saya kontroversikan ya dari hasil di sini dengan hasil daripada Silin si Murtadin itu atau si Halimah yang juga berbohong. Nanti kita masuk ke Facebooknya ya. Nah sebelum itu kita coba lihat dulu Bu Siti Rauzana yang nanti akan dikritik gitu dan diinvestigasi oleh Kristen sendiri. Nih Mike lihat ya. Ke Supatiki. Supatiki. Halo. Ya. Halo. Saya cuma mau kasih. Halo Bu, halo Pak. Ya, Ya. ya Pak. Saya cuma mau ngasih pesan apa namanya, anjuran aja. Kalau bisa videonya dibikin closed caption Pak Yusuf. Kembali Pak, jadi saya tinggalin gitu aja Pak. Cuman, iya. Tuhan Ya. memberkatimu, Bu. Amin, amin Pak, amin, amin, amin. Terima Oke, kasih, Pak. baik. Nanti di sini ada Pak Bayu ya, Syawalu Alam dari Kristen apa tidak. Yang jelas dia tahu rahasia ibu ini. Ibu kenapa bercerai? Nanti dia menyampaikan tentang bagaimana dia proses bercerai. Dan kalau kita lihat daripada alasan bercerai, kan dia katanya punya suami Kristen dan bercerai. Dari proses bercerainya kita tahu bahwa dia ini bukan orang baik-baik. Ya, bukan orang yang alkitabiah gitu loh, Nek. Sip, Le. Terima kasih Pak Supatiki. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Bayu. Selamat malam. Selamat Malam. malam Pak Bayu. Iya, terima kasih. Kesaksiannya sangat membangun sekali, Ibu. Amin. Ibu, saya mau nanya. Iya. Ibu itu waktu menikah sama Pak Boy itu cerai atau Ibu meninggalkan begitu saja atau gimana? Iya, itu bebal saya kembali Pak. Jadi saya tinggalin gitu aja Pak. Gitu, karena terlalu ibaratnya saya baru kenal Tuhan ya, kan ada istilah kan seperti bayi harus dibimbing. Nah, justru saya masuk di keluarga mereka kok saya dituduh terus gitu loh Pak. Itu ceritanya panjang sekali Pak. Jadi saya dituduh terus nggak kuat Pak. Saya tinggalin Pak. Saya minta cerai baik-baik. Dan itu juga ucapan dari keluarga dia. Udah mendingan pisah aja gitu. Nah, ini di situ gengsi saya timbul Pak. Jadi saya tinggalin aja biar dia puas gitu. Jadi Saya ditinggal begitu saja. Saya tinggal begitu. Resmi cerai gitu. Saya pernah saya ajukan ke Jakarta Timur, dapat saya kasih sama suami saya. Ini besok kita ada panggilan ini saya paranin kan. Jadi dia udah datang duluan Pak, gitu. Dia datang duluan, sama dia dirobek-robek. Ya udah, kita nggak jadi. Udah, masing-masing kita pulang. Oh, Sampai berarti mati, sampai mati bisa- loh nggak bercerai. bisa sepihak Bisa, gitu ya? Iya, bisa sepihak. Dan saya nggak kawin lagi, nggak. Dia aja yang kawin lagi. Nggak pernah Nggak ada ada. pernah penyelesaian Nggak ada, atau gimana? Atau Nggak ketemu? ada. Dia Dari sini kita jelas ya, ibu ini mengajukan perceraian. Dua lagi, ibu ini bahasa itu lihat ya.
Bahasanya tadi apa coba? Bahasanya itu apa tuh coba? Bahasa Betawi kan? Bahasa Betawi, jadi tidak ada bahasa Minangnya. Oke, dari segi kesukuan kita udah bantah dia ini bukan orang Minang. Dari segi kejujuran kita lihat ya bahwa dia bukan seorang ahli Alkitabiah. Ya, karena dia mengajukan perceraian. Ini nggak boleh. Ya, kita lihat Matius ya, ini The Matius nih. Maaf, sorry, bukan ini. Matius tentang nggak boleh bercerai. Ini ya. Nah ini. Oh ya, sorry, Matius mana ya? Matius mana? Sorry, saya udah cari tadi bahwa tidak boleh bercerai. Nah ini sorry sini ya, sorry. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dari fakta ini jelas bahwa ibu ini mengajukan cerai, ini nggak boleh. Jangankan perempuan mengajukan cerai, laki-laki menceraikan istrinya pun tanpa alasan yang jelas atau zina, itu nggak boleh. Apalagi dikatakan bahwa suami saya katanya, kami hidup masing-masing, udah cerai sampai mati. Suami saya kawin lagi. Nah, bayangkan. Berarti ada apa dengan mereka? Berarti mereka keluarga yang bermasalah kan? Oke, soal lagi mereka adalah keluarga bermasalah. Si perempuan yang nggak benar karena mengajukan cerai. Kenapa saya bilang mengajukan cerai? Karena dia menyodorkan surat panggilan dari pengadilan. Berarti yang mengajukan cerai yang perempuan. Penceraian nggak boleh kalau tanpa alasan. Kata dia, alasannya saya kan seorang yang suka dengan Alkitab. Suami saya tidak suka Alkitab, misalkan. Tapi sama-sama Kristen. Itu bukan alasan untuk bercerai. Ibu nggak tahu tentang Matius 19:9 ini. Berarti jelas ibu ini bukan seorang yang tahu tentang Alkitab. Dan ibu ini bukan bukan orang baik-baik secara Alkitab. Dan perkawinan suaminya dengan perempuan lain menunjukkan bahwa mereka itu tidak melaksanakan Alkitab. Fakta, oke? Next. Jadi itu dari Pak Budi ya. Pak siapa tadi ya? Pak Bayu. Nah sekarang coba lagi dari pertanyaan yang berikutnya lagi. Yang mengkritik dia suka berbohong. Pernah ketemu itu terakhir waktu di Iya, ya shalom, Ya. Bu. Ini ada Pak John Tiku ya. John Tiku ini mengkritik habis nih, tapi pelan-pelan dengan cara halus mengkritik Pak Manubulu, mengkritik juga semuanya yang suka berbohong gitu loh. Kalau bisa jangan berbohong lah. Berbohong tuh membuat mungkin misi Kristen tuh bukan malah dapat applause, malah bukan banyak orang yang masuk Kristen, malah banyak orang lari. Karena apa? Dibohongin gitu. Karena banyak fakta-fakta kebohongan. Oke, coba lihat dulu ya dari John Tiku ini mengkritik habis nih. Iya, saya tadi dengar beberapa kesaksian Ibu ya. Kalau menurut saya ya luar biasa itu kesaksiannya, Bu. Amin, Pak. Dan Ibu tadi sempat mengatakan yang di Alkitab soal ayat yang kalau katakan tidak ya tidak, Ya. iya ya iya. Nah itu saya teringat dari ayat Matius 5 ayat 37 kalau nggak salah sih, bisa dibacakan, dilihatkan Pak Yusuf. Kita tunjukkan ya Matiusnya. Oke, next ini Matiusnya. Matius. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah ini. Next. Untuk ayat itu dibacakan. Halo, Dengar suara kita? jahat atau kebohongan gitu, Bu. Jadi apapun kondisi kita ya, mau pahit atau bagaimana, mau manis atau pahit ya harus tetap dinyatakan benar atau tidaknya suatu kebenaran itu. Jadi saya lihat, Pak. Iya. Dulu saya Dari pembohong, dulu saya pembohong sekali. Pak, saya pembohong, saya tukang sumpah palsu. Pokoknya nggak ada yang bagus lah. Nah mulai saya kenal Tuhan, semua itu diubah, Pak. Saya nggak berani bohong lagi, saya nggak berani ngomong sumpah dusta lagi, gitu. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak, gitu. Nah itu saya terapkan nama hidup saya, gitu, Pak. Puji Tuhan, Pak, lancar semuanya hidup saya. Jadi nggak usah lah dusta-dusta, sekalipun dusta, kita akan kebingungan sendiri kok, gitu. Benar-benar, karena kata pepatah kalau kebohongan yang satu itu harus ditutupi oleh kebohongan yang lain, dan kebohongan tersebut akan ditutupi dengan kebohongan yang lain-lainnya lagi. Dan dari situ saya lihat dari cerita Ibu tadi, Ibu konsisten dengan kebenaran yang Ibu yakini itu, dan Ibu selama ini bertahan dalam segala bentuk istilahnya pergumulan Ibu sendiri itu, dan bisa bertahan di situ. Puji Tuhan. Ya mungkin kalau saya yang masih muda, perjalanan hidupnya. Ada dua pesan dari sini ya. Dia memuji ibu ini yang kesannya itu tidak berbohong, tapi dia pun mengkritisi
apa kata tadi ini ya, ada kata-kata yang bagus ya. Apapun kondisi kita, kita nggak usah berbohong. Artinya gini, di sini saya menafsirkan bahwa ini sebuah kritik bagi Kristen sendiri lah. Apapun yang terjadi, nggak usah berbohong. Apa adanya saja, kan gitu kan? Oke. Nah, ini kan dari Pak Bayu ya, maaf, dari Pak John Tiku memberikan kritik ya, yang meskipun mungkin dibacanya diplesetkan ya oleh ibu ini ya. Iya, dari lancar semuanya hidup saya. berasal dari si jahat. Jadi dari ayat ini saya bahwasanya tidak ada toleransi atas semua tipu muslihat atau kebohongan gitu, Bu. Tidak ada toleransi atas tipu muslihat atau kebohongan. Ini nembak siapa? Kan harus jelas ini. Jadi apapun kondisi kita ya, mau pahit atau bagaimana, mau manis atau pahit ya harus tetap dinyatakan. Apapun kondisi kita ini siapa? Dia bicara masalah siapa? Apakah masalah Islam? Bukan. Kondisi kita berarti masalah kekristenan, kemisian Kristen. Kalau bisa jangan berbohong, kan itu bagus ya. Oke, teringat dengan ini ya, otokritik dengan Kristen sama Kristen. Saya teringat dengan ini. Ini si Lia, ini si Lin si Halimah ya. Lin si Halimah kan nih, dia berbohong kan. Nih, kontroversial ini 2 hari lalu ya. Lin si Halimah, oke. Kontroversial, puji Tuhan, maka gua nggak kelihatan bekas muslim, hahaha, dan seterusnya. Ini dia memamerkan dia di Pak Monobulu ya. Oke, di sini ada yang koreksi nih. Memang ada muka kelihatan bekas muslim, ini seorang Ria Sihaan orang Amerika. Kata Lin apa katanya? Ada ya komen muka gua nggak ada bekas muka muslim, konyol banget. Kayak pernyataannya ketahuan nggak peduli gaul dengan orang di luar kadrun. Nah ini kan. Hesti Naom, puji Tuhan. Marta, pernahkah dengerin Christian Print Debat? Berarti mereka orang Kristen. Nah di sini, oke. Nah di sini yang jadi masalah namanya Mark ya. Nah ini Mark ini bukan orang Islam loh, orang Kristen ya. Mark ini orang Kristen kalau nggak salah. Ibu ini aslinya bernama Lynn Mary Durham. Nah, dia membongkar ini. Mungkin dari saya juga mungkin. Ibu ini aslinya bernama Lynn Larry Durham. Punya channel YouTube Good is the Lord. Bukan Muslim tapi asli misionaris. Apa jawaban si Lynn dia? Dia nggak bisa jawab. Dia malah menjelek-jelekan Nabi Muhammad ya. Mark, puji Tuhan, saya bukan Muslim yang dikutuk oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus menjamahku sekarang, amin. Si Mark nembak lagi. Nah, nggak usah bohong demi nama Tuhan, nanti dikutuk karena kebohongannya. Jejak digital itu tidak pernah bohong. Silin bilang, Mark silakan, itu pendapat Anda, Yesus mengasihi. Lin si murtad, ya kurasa yang lain akan sama. Kenapa kesucian? Nah ini ya, kenapa kesucian dikotori oleh kebohongan? Bukankah Tuhan ajarkan ketulusan dan kejujuran? Nah, jelas tadi orang Kristen nih yang jujur. Mark itu pendapat Anda, silakan, Yesus mengasihimu. Si Mark berkata lagi, hahaha, yo, ya kalau bohong siapapun justru marah bahkan dikutuk. Terus si Lin berkata lagi, silakan, itu pendapat Anda, Yesus mengasihi Anda. Si Mark berkata lagi, Lin si murtadin, berhentilah, jangan bohong, biar diberkati karena hatinya suci. Si Lin berkata lagi, situ siapa suruh saya berhenti? Kemudian si Lin berkata lagi, si Mark ya, Lin si murtad, silakan, kalau nggak mau berhenti, kapan mau tulus seperti merpati? Berarti ini paham juga masalah Alkitab ya. Lin berkata lagi, Mark, karena itu ajaran Yesus, harus tulus dan kasih kepada siapapun yang menghina dan menyakiti kita, dan harus terus doakan agar dijamah Roh Kudus. Si Mark berkata lagi, Lin si murtad, tapi bohong itu berarti tidak tulus, dan kasih karena kebohongan itu menyakiti. Lin si murtad berkata lagi, Mark, saya tulus mendoakan Anda, itu kan pendapat Anda tidak pernah kenal di masa saya masih di Indonesia, ya kan? Kemudian si Mark berkata lagi, Lin si murtad, memang zaman sekarang memang tapi zaman sekarang ada jejak digital. Orang berbohong tidak diberkati Tuhan meskipun hari ini tidak celaka, tapi kemudian hari Tuhan minta tanggung jawab kebohongan itu. Mark, si Yulianto berkata lagi, Mark, Bu Lin ex Muslim Pak. Tapi si Mark bertahan sini ya, Yulianto nggak masalah, tapi katanya orang Brebes, tapi namanya juga bohong, mau diapain, tidak ada kejujuran. Nah di sini kan jelas ya. Nah di sini si Mark menunjukkan ya, ini kata ya itu ya,
Bu, aslinya Ibu Lin Halimah nih, Lin Larry Durham. Terus si Lin menjawab, kamu nggak nyimak videonya ya? Dari mana Halimah itu aslinya? Simak dulu, dan dalam nama Yesus saya menerima kasih Tuhan dan Roh Kudus menjamahku. Dia tidak menjawab. Nah ini di si Jul Anwar berkata lagi, lu udah dibedah di YouTube, berarti si Lin itu sudah dibedah di YouTube ya. Lu orang Batak, marga Sinaga, dan lahir udah Kristen, suami lu bule tua dan pendeta yang jemaatnya udah habis. Makanya lu ngaku bilang Islam dan murtad untuk dapat sumbangan wek. Inilah yang diajarkan suami lu yang pendeta. Lihat lebih banyak lagi ya. Terus Lin jawab apa? Waduh, tiba-tiba aku jadi orang Batak loh. Makasih ya untuk pendapatnya. Di sini si Lin tidak mau jawab. Mari kita coba bongkar dia. Ya. Ini kan Lin si murtad, oke? Mari kita lihat tentang. Oke. Menikah, jurusan bisnis manajemen Palm Beach State College. Di sini hubungan keluarga. Nih, Yesaya Abnew Obriem, adik laki-laki ya. Ulang lagi ya. Dia punya adik laki-laki. Nih, adik laki-laki Yesaya Obni Obriem. Kita klik dia. Siapa? Ini dia, Yesaya Obni Obriem. Nih, lihat. Sedang nikah di gereja. Ini kuncinya. Anda harus jawab nih siapa nih. Dari Prapat, Sumatera Utara, Indonesia. Oke, tinggal di Jakarta. Ini jawab oleh Ibu Lin Si itu. Oleh Lin Si, silakan jawab ini siapa? Siapa ini? Apakah adik betulan atau bukan adik betulan? Ini kuncinya, oke? Jangan berbohong, oke? Demikian ya. Oke, sekarang kita coba ke materinya. Saya kan dikritik nih. Saya dikritik, Pak, jangan membicarakan identitasnya, Pak. Saya tidak bicara identitas, saya bicara masalah emisi, emisi. Ibu ini mengatakan saya kan sekolah di At-Tahiriyah kan, Kampung Melayu, itu tuh pesantren. Malamnya pun ngaji, harusnya jago ngaji dong, dan dia bohong. Ketahuan ngajinya salah terus gitu kan, salah dan pakai terjemahan terus. Oke, kita bahas aja lah. Di sini ibu ini pernah mengatakan ini, nah. Dia kan mengatakan nih ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz gak bisa jawab. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jadi ibu ini bertanya, kenapa kok ayat ini untuk apa? Si Ustadz bilang ini untuk arah ibadah. Betul. Tapi kata si ibu itu, lalu si Ustadz itu menunjukkan kalau kita di timur ke arah barat, kalau kita dari barat ke arah timur, kalau Ka'bahnya di arah timur, begitu. Si ibu itu mengatakan, tapi katanya barat timur milik Allah. Ya iya. Jadi gini, Bu. Ini ayat ini untuk apabila kita di sebuah tempat yang tidak tahu arah kiblat, atau kita ada sebuah pesawat terbang kan, atau mobil atau bis, kita mau sholat boleh kan, sholat di mobil. Nah, tahu-tahu kita nggak tahu arah, ya kita sholat saja sudah. Karena apa? Barat timur itu milik Allah gitu loh. Tapi ketika kita ada di sebuah tempat yang kompak ya, yang tidak berubah-ubah, contoh di Mekah, ya kalau kita di timur arah barat, karena mungkin Ka'bahnya di barat. Kalau kita di timur, di barat, ya mungkin karena Ka'bah di timur ke arah Ka'bah gitu loh. Ke arah Ka'bah itu bukan berarti Allah itu di Ka'bah, salah. Ibu ini mengatakan, oh berarti Allah di Ka'bah, bukan. Nih, maksud daripada arah kiblat itu untuk mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nih, dan demikianlah pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan Allah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot kita. Jadi ini agar tahu ya di Madinah itu mana yang betul-betul beriman, ikut Nabi, mana yang tidak. Maka dibuatlah kiblat. Arahnya apa? Arahnya Masjidil Haram gitu loh. Demikian. Jadi itu. Jadi maksud daripada arah kiblat itu bukan berarti Tuhan ada di Ka'bah, bukan. Untuk mengetahui mana yang muslim, mana yang bukan muslim gitu loh. Bagi yang Yahudi tentu kan arahnya ke sana. Mana? Ke Yerusalem. Kristen mungkin arahnya ke timur, walau alam kemana saya. Islam itu arahnya apa? Ke arah Masjidil Haram. Begitu maksudnya, oke? Lagi ibu ini mengatakan begini. Ini saya langsung aja, langsung kepada ayatnya aja. Nah, dia mengatakan tanya apa? Dia bingung. Kok dalam Quran katakan kalau kamu tidak menggunakan Injil dan Taurat katanya, maka kamu apa? Ibu ini lupa. Nih, bacaan ya.
Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan, ada dannya bu, dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Apa itu? Yang diturunkan Tuhan kepadamu ya Al-Quran. Kan? Iqra, bacalah. Sudah saya bahaskan video tentang apa asal muasal Quran. Quran berasal daripada qoro'a. Yaqra'u Qur'anan ya. Qur'anan masih isim nakiroh menjadi isim ma'rifah menjadi Al-Qur'an. Oke. Nah, perintahnya apa? Kalau disebut kata perintah dari qoro'a menjadi ikro. Nah, jadi gitu. Jadi ibu lupa menyampaikan bahwa ini harus menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. Tidak ada kontradiksi. Benar, ibu harus melaksanakan Quran atau Injil atau Taurat, saya bilang. Kalau ibu sukanya Taurat, silakan puasa 40 hari 40 malam. Naik haji 4 kali, 3 kali setahun. Oke? Bayar persepuluhan, bayar juga persembahan anak sulung. Oke? Nah, demikian. Ya, kalau mau kalau mandi kayak gitu ya, harus di Sungai Yordan. Oh, mahal sekali. Karena kan Quran kan Islam mengatakan Nabi yang ummi yang menyuruh kebaikan, mencegah kepada kejelekan, dan melepaskan melepaskan beban di pundak mereka. Oke, naik lagi. Ibu ini berkata ini. Nah, nih, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini tidak ada kontradiksi dengan penyaliban Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Bahwa Yesus itu apa? Yesus akan lahir seperti manusia biasa, Yesus juga akan mati sebagai manusia biasa, dan Yesus akan dibangkitkan sebagaimana manusia biasa. Berarti dia bukan Tuhan. Di sini tidak ada arti bahwa berarti Yesus itu nggak disalib. Salah. Justru itulah di sini apa? Di sini menunjukkan bahwa Yesus tidak disalib ya. Bukan berarti bahwa berarti Quran kontradiksi. Enggak. Wassalamun berarti keselamatan. Selamat ketika Yesus dilahirkan. Berarti apa? Dia selamat ketika mau dibunuh oleh Herodes. Yang berhasil dibunuh adalah uaknya Yesus ya, yaitu Nabi Zakaria ya, dibunuh itu ya, karena dia tidak mau buka suara tentang di mana Yesus. Oke. Keselamatan pada saat dia dimatikan. Berarti apa? Tidak dimatikan, beliau diangkat itu loh. Nggak jadi mati oleh rencana pembunuhan orang Yahudi dan oleh orang Romawi kan. Dia diangkat ke langit. Nah, kapan matinya? Nanti pada saat di hari kiamat. Oke. Wa yaumu bu'istu, dan dia diselamatkan pada saat dia bangkit, dia menjadi seorang raja nanti. Oke. Memiliki partner dengan Imam Mahdi gitu ya. Next. Nah, ini kan tidak ada kontradiksi dengan alat ini. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam rasulullahi wa ma qatalu wa ma shalabu. Jadi tidak ada penyaliban, tidak ada pembunuhan. Tidak ada, tapi diangkat ke sisiku kan ya, untuk apa? Untuk dibersihkan dari orang-orang yang kafir, yang menentang dia gitu loh. Oke. Nah, lagi ibu di sini juga menyampaikan tentang ini sama tadi ya. Dua ayatnya sama. Nah, dia juga bilang nih, wah Yesus tuh hebat loh, dia tahu hari kiamat loh. Wa innahu la ilmul lisya'ati fala tamtarunna biha wattabi'u. Dia mengatakan Yesus itu tahu hari kiamat. Loh, salah. Kalau hari kiamat itu tidak ada yang tahu, Bu. Ini Quran juga mengatakan nih, ya. Yas'alunaka anisya'ati ayana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang sya'ah, hari kiamat. Katakanlah, hari kiamat itu ilmunya hanya pada Allah saja. Oke, bukan Yesus yang tahu, hanya Allah yang saja. Di Quran, Bu. Nah, di sini apa katanya di sini? Nah, oke, sudah ya tadi ya. Nah, di sini apa? Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat nih. Nabi Muhammad juga berkata, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apapun yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Atau hanyalah pengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Tidak ada yang tahu yang hari gaib, termasuk Yesus ya. Nih Yesus pada Markus ya, pada Matius ya, Markus 13:32. Tetapi tentang hari itu kiamat ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu di surga, dan anak berarti Yesus ya, tidak tahu, hanya Bapa saja. Berarti yang tahu hanya Bapa saja, sesuai dengan Quran tadi. Ini mana? Ini ya. Nah, ini. Bukan. Nah, ini ya. Kapan tadinya? Sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu ada pada sisi Rabbku, inda Robbi. Oke. Hanya Bapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yesus tidak tahu. Bahkan jangankan kiamat. Yesus pernah lapar. Nih, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu dia pergi ke situ.
tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon itu. Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu berbuah atau tidak. Dia marah, lalu dia melaknat, hangus. Yesus saya tidak tahu pohon itu berbuah apa tidak. Berarti apa? Yesus tidak tahu, apalagi hari kiamat, oke? Lagi ibu ini berkata lagi di sini. Mana ya? Nah, dia berkata, padahal kita kan Islam sebagai sering mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berarti siapa dong siratal mustaqim? Ibu bilang, oh berarti Yesus. Ya salah. Ihdinas siratal mustaqim ini Bu ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdzub, bukan orang yang dimarahin oleh Allah. Siapa yang dimarahin Allah? Nah, ini baca. Yang dimarahin Allah itu golongan yang dimarahin Allah itu ini nih. Dibaca nih. Oh ya, siratal mustaqim tadi ya. Siapa siratal mustaqim? Ini Yasin. Jalannya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalamil mursalin ala syiratil mustaqim. Siapa itu? Yasin ya Rasulullah. Kenapa? Ala Yasin habibillah. Kan itu salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jadi itu untuk Rasulullah. Ini ada Quran lagi, bukan Injil kan? Jelas nih kepada Rasul. Ini lagi. Nih, siapa yang golongan yang dimarah tadi itu? Ini dalam Al-Maryam 8892 ya, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Memiliki anak tuh berarti Kristen atau Yahudi yang percaya Uzair itu anak Allah, Kristen yang berkata Yesus adalah anak Allah, kan itu kan. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat munkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah membutuhkan anak, kan gitu. Ini berarti apa? Ekspresi Tuhan tuh marah. Berarti ghairul maghdzub itu orang-orang yang tidak kau marah itu, yang akan selamat itu adalah ini. Nah, berarti ibu, golongan ibu ya, demikian. Jadi itulah kira-kira penyampaian Muslim menjawab untuk membuktikan ibu ini banyak ya dugaan bohongnya banyak sekali. Bahkan dari kaum Kristen pun mendebatnya, mengkritisinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.